Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi, yang hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal ke-16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas rahmat berkat, kekuatan, cinta, dan keselamatan-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Maka kebenaran-Mu ya Tuhan yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Bersabdalah dan berkuasalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Bukalah tubuh jiwa roh kami melalui damai, berkat, dan pertolongan-Mu. Dan mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kuduskan layakan kami oleh tubuh dan darah-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber sabda dan kebenaran serta keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini adalah berjaga-jaga dan waspada terhadap berbagai ajaran. Di tangan saya ada ragi dengan 2 merek yang berbeda. Tentu ini bukan iklan ya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak. Ini punya fungsi. Gambarnya ini ada roti tentu. Ragi punya fungsi untuk mengkamirkan atau mengembangkan sebuah adonan. Dan dalam hal yang lain memang dimaknai atau melukiskan tentang pemberitaan Injil. Seperti di Matius 13 dikatakan bahwa seperti seorang perempuan yang memasukkan ragi dalam tepung terigu. Supaya apa? Supaya mengembang semuanya. Itu secara positif. Artinya sesuatu yang kecil, tetapi yang tidak terlihat, tetapi mampu berpengaruh dengan besar. Secara positif ya, berkaitan dengan kerajaan surga. Tapi dalam teks yang kita renungkan, ragi yang dimaknai negatif. Berkaitan dengan doktrin atau ajaran yang bisa menimbulkan kesesatan. Gambarannya, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, menunjuk pada ragi orang Farisi dan Saduki. Menarik, Farisi dan Saduki adalah 2 golongan yang berbeda. Secara politis saja, kalau orang Farisi kan ingin terbebas dari penjajahan Roma, sementara orang-orang Saduki, nasionalismenya dianggap lebih rendah karena seperti berkompromi dengan penjajah Romawi. Ini persoalan politik saja, belum persoalan ajaran dan lain sebagainya. Tetapi mereka bisa bersatu bersama untuk melawan Tuhan Yesus.
Ini hal yang biasa tentu saja dalam konteks sekarang. Dalam politik disebutkan tidak ada lawan yang sejati atau kawan yang sejati. Atau bahkan pihak yang punya kepentingan dan saling beradu sebenarnya bisa bersatu kalau dia punya isu yang sama. Misalkan, si A dan B sesungguhnya itu kan kepentingannya berbeda dan mereka tahu dan mungkin mereka sudah saling sebenarnya secara terbuka tidak saling suka. Tetapi kemudian karena mereka tidak suka terhadap si C, mereka bisa bersama-sama. Isunya sama sehingga mereka bisa bersatu. Inilah yang terjadi unik sekali di teks ini. Maka kembali, Tuhan kan sudah tahu apa itu orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa Tuhan harus mengingatkan hati-hati, berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Tentu ada sesuatu. Ini berkaitan bukan hal yang positif yang saya sampaikan tadi, tapi hal yang negatif. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Tentu kembali menunjuk pada ajaran. Apakah sekedar ajaran saja apa yang dikatakan mereka? Ya, betul, tetapi pada sisi yang lain pada perilaku mereka. Ada yang menafsirkan bahwa integritas mereka, apa yang dikatakan mereka tidak sesuai dengan apa yang dilakukan mereka. Artinya perilaku mereka penuh dengan manipulatif. Mereka tidak menjalankan dengan sesungguhnya atau sebenarnya. Yang nampak lahiriah saja mereka nampak saleh, tetapi dalam kehidupannya mereka tidak menunjukkan itu. Atau dalam tafsir yang lain mengungkapkan bahwa ragi menunjukkan kemunafikan. Maka Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan waspada, hati-hati. Jangan sampai pada penampakan yang lahiriah, kelihatan mempesona, kelihatan baik, kelihatan seperti menunjukkan kasih yang besar dibandingkan dengan yang lain, lebih hebat, lebih spiritual dan lain sebagainya. Tetapi dalam perilakunya tidak menunjukkan itu. Ini yang Tuhan sedang nyatakan kepada para murid. Sehingga kemudian Tuhan menegur para murid, aku tidak sedang berbicara sesuatu yang lahiriah, yang fisik berkaitan dengan roti. Aku sedang menunjuk pada kehidupan, pada pengajaran, pada perilaku orang Farisi dan Saduki yang sudah tentu saja menjadi panutan. Bahkan bisa jadi menjadi semacam kultus dalam kehidupan orang Yahudi. Kalau mau jadi orang Yahudi yang benar adalah seperti orang Farisi dan Saduki. Tuhan sedang membebaskan itu. Lihatlah mereka, berhati-hatilah. Engkau harus punya sikap kritis terhadap mereka. Maka ini bukan Tuhan mengada-ngada. Jika membaca teks sebelumnya, mereka masih mempersangsikan siapa Tuhan Yesus. Yang sudah jelas di depan mata mereka, Tuhan menunjukkan bagaimana Ia mengadakan mukjizat. Tertulis 4.000 orang. Kemudian semua menjadi kenyang dengan 7 roti yang dipecah-pecahkan bersama dengan beberapa ikan, dan ada 7 bakul yang sisa. Mereka tetap tidak percaya. Bahkan terus kemudian ingin mencobai Tuhan Yesus. Maka pesan apa yang kita terima pada hari ini? Yang pertama, sekarang di sekitar kita terhampar dengan bebas dan luas berbagai pengajaran. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bisa memunguti satu persatu dengan gampang. Apalagi sekarang teknologi semakin maju. Sehingga tinggal klik saja, misalkan kita bisa membaca atau menyaksikan berbagai ajaran. Baik itu dalam tubuh gereja. Gampang sekali kok. Ya persis saya pernah mendengar kesaksian beberapa jemaat. Dalam hari Minggu bisa menikmati 5 tayangan dari gereja yang berbeda. Menurut saya sih tidak apa-apa, dalam rangka menyegarkan, menguatkan, menumbuhkan. Artinya gampang kita mengakses, dan dalam rangka kita juga hal yang baik. Persis tadi persoalan ragi, pada hal yang positif berkaitan dengan hal kerajaan surga. Itu baik untuk menumbuhkan iman kita bersama. Tetapi kita sadar juga ketika kita mengklik itu sendiri, kita harus punya kepekaan, kekritisan, dan hal yang lain
untuk kemudian kita menguji dari berbagai ajaran itu sendiri. Artinya kita tidak gampang untuk menerimanya. Karena bisa jadi dari setiap pengajaran itu menimbulkan pertanyaan, menimbulkan kebingungan, kerancuan, dan lain sebagainya. Saya tidak sedang menuduh gereja atau aliran tertentu, tidak. Tuhan sedang mengajak kita bersama untuk melihat dengan dalam. Tidak hanya terpesona pada hal-hal yang lahiriah, yang saleh dan lain sebagainya, dan ikut-ikutan untuk kemudian mengikut ini, dan pada sisi yang lain karena mengikut ini dan dianggap kultus, hal yang luar biasa, sehingga kemudian dengan gampangnya menyesatkan yang lain. Wah, yang itu luar biasa, yang itu, wah, ecek-ecek, itu sesat dan sebagainya. Lihatlah dari pengajarannya, lihatlah dari perilakunya, lihatlah dari kehidupannya. Jangan terpesona pada hal-hal yang kelihatan fisik, kelihatan hebat dan luar biasa dengan bumbu ini dan itu. Tapi kembali, kita perbandingkan dengan roti yang tak beragi. Membacanya dengan kacamata yang berbeda. Roti tak beragi berarti ada kemurnian, bukan kejahatan, tapi dengan kebenaran. Dalam cara membaca inilah yang kemudian kita bisa kemudian menerima setiap ajaran itu dengan baik. Yang kedua, bukan hanya yang ada dalam kehidupan bergereja saja yang kita bisa akses dengan gampang, tetapi juga ada berbagai ajaran dari keyakinan lain. Gampang sekali kalau kita belajar. Maka dalam konteks ini ketika kita belajar, ya kita hanya sekedar belajar saja dan mengetahui. Syukur-syukur jangan mencelalah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara semuanya jika kemudian Tuhan Yesus dicela? Ya sama saja, tentu kita akan tersinggung atau bahkan sakit hati. Jika kita melihat tayangan, ya sekedar hanya belajar saja dan tahu dan tidak boleh mencela. Yang ketiga, dengan munculnya berbagai ajaran, kiranya kita semakin didewasakan. Tidak gampang kemudian menjadi begitu saja menerima, tetapi ujilah segala sesuatu itu dengan baik. Kata berjaga-jaga dan waspadalah menunjukkan apa sih? Bahwa kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dengan sadar mengkaji, menganalisa, bahkan sampai pada titik kita bisa menolak dari setiap ajaran. Maksudnya adalah, jika itu tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan, maka itu ya jangan diterima. Kadang kan ada yang ikut-ikutan saja, dengan mentah-mentah dimasukkan saja. Supaya apa sih? Supaya kita kemudian tidak disesatkan dan tersesat, atau menjadi penyesat itu sendiri ketika kita menyampaikan kepada yang lain, kalau kebenaran itu belum teruji dengan sesungguhnya. Kan bebas orang menafsirkan, kadang dengan sesukanya, ada juga toh. Maka hati-hati dalam setiap pengajaran yang begitu mudah kita terima. Jangan sampai itu menjadi perdebatan kita dengan saudara sahabat. Ini loh yang benar, itulah yang salah, dan sebagainya. Tapi dengan kedewasaan iman, mari seperti halnya tadi, ragi yang digunakan untuk mengkamiri atau mengembangkan sebuah adonan. Kecil tapi berpengaruh besar untuk kebaikan dan kehidupan dalam damai sejahtera. Sebagai penutup dalam tema berjaga-jaga dan waspada terhadap berbagai ajaran, hari ini kita diteguhkan. Keterpesonaan kita bukan pada kesalehan yang ditunjukkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Kekuatan iman kita bukan pada apa yang dikatakan orang. Tetapi, kiranya keterpesonaan kita pada Kristus sendiri yang sudah menunjukkan bagaimana pengajarannya dengan kebenarannya. Ia sudah membuktikan diri bahwa ia hadir dan hidup atas kehidupan kita bersama. Maka jangan ada kultus lain. Kalau kita mengkultuskan ini dan itu dan kemudian membenci atau bahkan menyesatkan yang lain, itu keliru. Tapi lihatlah dan pandanglah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya yang bisa kita percayai, kebenaran firman-Nya itulah yang akan menghidupkan kita bersama. Demikian juga dari setiap
pengajaran yang kita terima. Ujilah semuanya. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kebenaran, dan kesenantiasaan kasih-Mu yang terjadi atas kami. Kami yakin Engkau memampukan kami Tuhan untuk boleh menguji semuanya dengan baik. Kami percaya bahwa dari berbagai ajaran yang ada dan berseliweran di tengah kehidupan kami, Engkau Tuhan hadir dengan karya dan kuasa-Mu yang memampukan kami memilah dan memilih dengan baik, dan menyanggupkan diri kami hanya berlandaskan pada kebenaran firman-Mu saja, sehingga kami tidak terperosok untuk mengkultuskan dan melihat secara fisik semata, tapi dari kehidupan itu sendiri yang harus kami hidupi. Kami boleh mendengar, tapi kami harus menguji semuanya dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus berjaga-jaga dan waspada, supaya kami tidak diperosokkan atau disesatkan dengan rupa-rupa pengajaran yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Maka berfirmanlah ya Tuhan dan teguhkanlah kami oleh kasih kuasa dan berkat-Mu itu. Dan kami berdoa juga untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang terus dalam pergumulan masing-masing, dalam harapan, dalam permohonan mereka. Tolonglah ya Tuhan, segarkanlah mereka, dan kami yakin kasih kuasa-Mu Tuhan yang dalam dan murah itu Tuhan hadir menolong mereka dan mengangkat dan membangkitkan semangat hidup mereka dalam pengharapan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengetahui satu persatu Tuhan kerinduan mereka. Engkau mengetahui dari jerih lelah mereka, kerja keras mereka. Tolonglah ya Tuhan, biarlah sempurna kasih-Mu terhadap hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa atas kehidupan bergereja. Tolonglah ya Tuhan, biarlah kasih-Mu nyata, berkat-Mu hadir, sehingga persekutuan di gereja terus Tuhan kami dimampukan untuk hanya mengikut-Mu Tuhan, dan berbagi kebaikan, menumbuhkan semangat hidup bersama dalam kasih. Berkati kami Tuhan, dan berkati bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau mengasihi, kami yakin Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.